Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Ikhwanisa dengan NIM 2011201016 dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2020 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai Ebola virus atau virus Ebola. Mungkin sudah tidak asing lagi bukan mengenai Ebola virus ini? Ebola virus outbreak terjadi pada tahun 1976 di Republik Kongo dan Sudan Selatan. Nah, tingkat kematian virus Ebola ini menurut CDC mencapai 25% sampai 88%. Dan tingkat kematian terbesarnya ada pada tahun 1976. Ebola merupakan suatu penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh virus Ebola dari famili Filoviridae. Penularan ke manusia diakibatkan oleh hewan atau bangkai hewan yang terinfeksi seperti gorila, kera, simpanse, kelelawar, dan sebagainya. Ini dikutip dari Restu 2018. Penyakit Ebola virus ini dapat juga menyebar melalui kontak langsung dengan individu, melalui kulit rusak atau selaput lendir dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi Ebola virus ini. Selanjutnya yaitu gejala awal penyakit virus Ebola ini. Nah, gejala awalnya terkena penyakit virus Ebola ini berupa demam mendadak. Nah, di mana demam mendadak ini nanti akan demam tinggi juga sampai 40 derajat. Kemudian nyeri otot, sakit kepala, dan tenggorokan diikuti dengan muntah. Diare, ruam tubuh, tremor, gangguan fungsi ginjal dan hati, serta pendarahan dalam maupun luar. Di mana resiko kematian penyakit Ebola ini cukup tinggi berkisar antara 50-90% pada manusia. Nah, apabila individu ini telah dinyatakan sembuh dari penularan virus Ebola ini melalui kontak non-seksual, maka secara seksual individu ini mungkin dapat menularkan kembali virus Ebola tersebut. Hal ini dikarenakan periode infeksi melalui kontak seksual lebih lama daripada periode infeksi melalui kontak non-seksual. Kemudian, salah satu cara untuk mendiagnosa penyakit virus Ebola yaitu dengan uji RT-PCR, Reverse Transcript Polymerase Chain Reaction. Jika uji RT-PCR menyatakan positif, artinya individu ini terinfeksi virus Ebola dan sebaliknya. Penelitian mengenai keefektifan uji RT-PCR dalam mendiagnosa penyakit virus Ebola telah dilakukan oleh Diego Howell, Mustache Savan, dan Carlos Castillo Cephas pada tahun 2015. Namun, demikian, kebutuhan mendesak RT-PCR tidak dapat diberikan kepada semua calon penderita karena adanya keterbatasan medis di negara-negara terjangkit virus Ebola ini. Resiko kematian pada penderita penyakit Ebola ini cukup tinggi berkisar antara 50-90% pada manusia. Seperti Ebola hemorrhagic fever berpeluang mematikan. Angka kematian tinggi juga bergantung pada spesies atau galur virus, di mana terkadang penyebab kematian biasanya karena renjatan hipovolemik atau kegagalan organ. Setelah itu, tingkat kematian yang tinggi pada orang yang terkena virus Ebola ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, di mana virus Ebola ini mengambil alih sistem kekebalan dan sintesis protein dari sel yang terinfeksi. Barulah kemudian virus Ebola mulai mensintesis glikoprotein yang membentuk trimeric complex, berfungsi mengikat virus ke sel-sel endotel yang melapisi permukaan interior pembuluh darah, di mana glikoprotein juga membentuk protein dimer yang memungkinkan virus menghindari sistem kekebalan tubuh dengan menghambat langkah-langkah awal aktivasi neutrofil. Ini dikutip dari Jaya Negara 2016. Peradangan adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh bawaan yang mengatur sekresi sitokin proinflamasi. Nah, infeksi virus Ebola pada monosit dan makrofag sel target primer pada awal infeksi menyebabkan produksi sitokin proinflamasi. Namun, mekanisme dibalik aktivasi dan pelepasan sitokin. Sel-sel ini tidak hanya mengatur respon imun, bawaan dan adaptif, tetapi juga sebagai target awal infeksi virus. Kemudian, penularan penyakit virus Ebola dapat dicegah
Salah satunya yaitu dengan pemberian vaksin yang disebut RVSV ZEBOV atau rekombinan vesicular stomatitis virus Zaire Ebola virus. Telah melumpuhkan virus Ebola dengan menerapkan metode vaksinisasi cincin, yaitu dengan memberikan vaksin pada individu yang mungkin melakukan kontak dengan individu terinfeksi, seperti pihak keluarga. Walaupun vaksin untuk penyakit virus Ebola ini telah ditemukan, namun hingga saat ini belum ada obat khusus yang terbukti dapat menyembuhkan penyakit tersebut, sehingga pengobatan yang dapat dilakukan hanya dengan rehidras. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan video ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat menikmati video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.